Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 26 April 2022 dengan judul Kuasailah Dirimu Sendiri. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam tidur kami hingga tiba di pagi hari ini. Kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 35 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Terjagalah dan bangunlah membela aku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Mari kita ikuti penjelasannya. Jika kita ingin melarikan diri dari pengalaman sakit, kita harus mulai dengan sungguh-sungguh tanpa penundaan untuk mengerjakan keselamatan kita sendiri dengan rasa takut dan gentar. Ada banyak orang yang tidak memberikan bukti pasti bahwa mereka setia pada janji baptis mereka. Semangat mereka didinginkan oleh formalitas, ambisi duniawi, kesombongan, dan cinta diri. Kadang-kadang perasaan mereka diaduk, tetapi mereka tidak jatuh ke batu karang, Yesus Kristus. Mereka tidak datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dalam pertobatan dan pengakuan. Mereka yang mengalami pekerjaan pertobatan sejati di dalam hati mereka akan menyatakan buah roh dalam hidup mereka. Wahai mereka yang memiliki sedikit kehidupan rohani, akan menyadari bahwa kehidupan kekal dapat diberikan hanya kepada mereka yang mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan melarikan diri dari kerusakan yang ada di dunia melalui nafsu. Kuasa Kristus saja yang dapat mengerjakan perubahan dalam hati dan pikiran yang dapat dialami oleh setiap orang yang turut ambil bagian dalam hidup baru bersamanya di kerajaan sorga. Disalin dari Testimonies jilid 9, halaman 155 dan 156. Ada semangat yang berisik tanpa maksud dan tujuan, yang tidak sesuai dengan pengetahuan, yang buta dalam tindakannya dan menghasilkan kerusakan. Ini bukan semangat Kristiani. Semangat Kristen dikendalikan oleh prinsip dan tidak gegabah. Itu sungguh-sungguh dalam dan kuat, melibatkan seluruh jiwa dan membangkitkan untuk menjalankan kepekaan moral. Keselamatan jiwa dan kepentingan kerajaan Allah adalah hal yang paling penting. Objek apakah yang membutuhkan kesungguhan yang lebih besar daripada keselamatan jiwa dan kemuliaan Tuhan? Disalin dari Testimonies jilid 2, halaman 232. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu kekuatan, memberikan motivasi semangat bagi kami untuk melakukan segala tugas aktivitas pelayanan kami sepanjang hari ini dan juga pekerjaan kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan khusus. Kuasa Kristus saja yang dapat mengerjakan perubahan dalam hati dan pikiran yang dapat dialami oleh setiap orang yang turut ambil bagian dalam hidup baru bersamanya
di kerajaan sorga. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat bagi Tuhan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kiranya Tuhan curahkan itu kepada masing-masing mereka. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka membutuhkan hikmat dan dedikasi daripada Tuhan untuk melaksanakan tugas panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing mereka. Dan kami berdoa khusus untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya dan juga persiapan untuk peletakan batu pertama Rumah Sakit Advent Kupang. Kiranya para tukang dan panitia dan para donatur Tuhan berkati mereka supaya mereka betul-betul bertanggung jawab dan juga dapat menolong dan membantu akan berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit Advent di Palangkaraya maupun juga di Kupang. Kami menyerahkan Dr. Raymond yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Berikanlah sukacita dan kedamaian di dalam pelayanan. Kami juga berdoa untuk lembaga pendidikan, guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa. Tuhan berkati mereka dengan hikmat sorga untuk mendidik anak-anak memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, berikan sukacita kedamaian kepada mereka. Terlebih mereka bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka. Mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa kami Tuhan dan mau mengampuni segala dosa kami karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.